Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Muhtaramul mukarram sahibul bait wa sahibul majlis Ustaz Ahmad Firdaus, Bang Ucup, Pak RT dan juga para hadirin, mudah-mudahan pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya semuanya, dikabul hajatnya, dilancarkan rezekinya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat Islam, serta kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, pada waktu yang mulia ini, pada malam hari yang mulia ini. Mudah-mudahan kita di akhirat kelak dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada malam Jumat kedua kita akan rutinan insyaallah membaca kitab Fathul Qorib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fadil Takrib, yaitu kitab Fathul Qorib yang menjelaskan tentang fikih. Mana fikih itu sangat penting sekali semuanya untuk memahaminya. Karena tanpa fikih kita nggak tahu bagaimana kita melaksanakan amal ibadah. Tanpa fikih kita nggak tahu bagaimana kita niat berpuasa. Tanpa fikih kita nggak tahu bagaimana apa yang wajib dalam sholat. Tanpa fikih kita nggak tahu apa yang membatalkan sholat. Jadi di ilmu fikih ini terbagi menjadi 4. Yang pertama bab ibadah, dari air sampai bab haji itu dikatakan bab ibadah. Yang kedua bab jual beli, transaksi jual beli. Yang ketiga bab pernikahan. Yang keempat bab jinayat. Apa itu bab jinayat? Bab jinayat itu lebih menjelaskan tentang hukum-hukum orang yang melanggar syariat. Orang yang minum khamar hukumnya apa? Orang yang zina hukumannya apa? Itu namanya bab jinayat. Jadi fikih ini kebagi menjadi 4. Semuanya sangat penting. Ya, paling panjang itu bab ibadah. Semuanya panjang. Karena apa? Karena keseharian manusia itu muta'alliqun bil ibadah. Semua manusia setiap harinya pasti berkaitan tentang bab ibadah. Maka dari itu di fikih ini didahulukan bab ibadah. Dan kenapa di kedua bab fikih itu jual beli? Karena manusia setelah ibadah pasti bertransaksi. Kenapa di ketiga itu ada bab nikah? Karena udah transaksi, udah kaya, udah mapan, pasti nikah. Dan di terakhir ada bab jinayat, yaitu untuk menjelaskan bagaimana hukuman orang maling, tangannya dipotong, minum khamar, hukumannya apa aja, itu di bab terakhir. Maka dari itu sangat penting fikih ini untuk dikaji, karena berkaitan dengan hidup kita masing-masing. Bahkan perlu diketahui bahwasanya kita untuk mengambil ilmu syariat Islam ini dengan 4 hal. 4 sumber untuk mengambil hukum. 4 sumber untuk mengambil hukum. Yang pertama adalah Al-Quran Al-Karim. Contoh, puasa diwajibkan di Al-Quran. Sholat juga diwajibkan dalam Al-Quran. Zakat juga di dalam Al-Quran. Haji dan juga umroh juga diwajibkan dalam Al-Quran. Dan juga beberapa syariat-syariat yang lainnya diadakan di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah sumber pertama kita untuk mengambil hukum. Ya. Kalau misalkan kita bingung, jangan langsung ke kitab seperti ini. Enggak, kita cari langsung ke Al-Quran, sumber pertamanya. Sumber pertama adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu paling agung, paling agim, sangat besar. Yang kedua adalah sunnah. Apa itu sunnah? Yang dikatakan adalah hadis. Hadisnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumber, saya ulangi lagi. Sumber untuk mengambil hukum syariat agama Islam ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis.
Makanya kalau orang Wahabi ngomong cukup dengan Al-Quran sama hadis, ntar di akhir kalau misalkan ada yang ngomong gitu pasti keliru. Ini baru saya jelasin dua nih, Al-Quran sama hadis. Kenapa kita harus mengambil sumber hukum-hukum dalam hadis? Kenapa? Karena yang namanya Al-Quran sama hadis saling melengkapi satu sama lain. Contoh, diwajibkan sholat di dalam Al-Quran, tapi tata caranya disebut ini di mana? Di hadis. Diwajibkan kita zakat dalam Al-Quran, tapi nisab bilangan zakat yang wajib kita keluarkan ada di mana? Di hadis. Umroh semua disebutkan, sholat semua disebutkan dalam Al-Quran, tapi syarat-syarat sahnya sholat di hadis. Sesuatu yang membatalkan sholat ada di hadis. Jadi hadis dan Al-Quran saling melengkapi satu sama lain. Ini berkaitan nih sama fikih nih. Jadi kalau misalkan orang belum yang ketiga. Jadi Al-Quran sama hadis ini saling melengkapi satu sama lain. Enggak ada di Al-Quran pasti ada di hadis. Ada di hadis ada di hadis pasti ada di dalam Al-Quran. Hadis itu hanya merinci apa yang diglobalkan oleh Al-Quran. Terkadang Al-Quran mengglobalkan apa yang di hadis. Jadi kita nggak boleh memisahkan antara hadis dan juga Al-Quran. Lantas sumber untuk mengambil hukum syariat agama Islam yang ketiga apa? Yaitu kesepakatan ulama atau dikatakan ijma. Al-ijma. Makanya di sini ada Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indo atau MUI. Biasanya ijma ini mereka semua ulama-ulama sepakat atas satu hukum dengan dilangsungkan secara bermusyawarah. Ini sumber syariat agama ketiga. Ya, makanya kalau misalkan orang Wahabi ngomong cukup dengan Al-Quran sama hadis, ya, tanpa ada kesepakatan ulama, mereka paham penjelasan hadis dari mana? Yang menjelaskan hadis semua tuh kitab-kitab hadis seberapa banyak itu menjelaskan kan ulama. Ya, masa mereka paham gitu aja tanpa ada wasilah yaitu ulama? Bener nggak? Sekarang gini aja, orang kalau mau S1 atau misalkan orang pengen pinter pasti wasilahnya ada guru. Bener nggak? Guru wasilahnya siapa? Guru wasilahnya siapa? Guru. Bener nggak? Masa tiba-tiba langsung belajar sama Nabi depannya Nabi? Masuk akal ya? Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan kita cukup dengan Al-Quran sama hadis tanpa ada sumber syariat, tanpa ada sumber pengambilan syariat agama Islam yang ketiga yaitu kesepakatan ulama, sah apa enggak? Masa iya dia langsung tinggal zaman Nabi mengkaji Al-Quran dan hadis begitu aja tanpa ada wasilah dari ulama? Jadi perkataan cukup dengan Al-Quran sama hadis benar apa kagak? Ini yang ketiga. Yang keempat adalah kias. Apa itu kias? Udah yang pernah dengar belum kias? Belum. Kias itu adalah menggabungkan hukum yang sudah ada, diseret hukum yang sudah ada kepada hukum yang belum ada. Contoh anjing, mohon maaf nih, hewan anjing. Hukumnya apa? Haram. Ada di dalam Al-Quran? Gak ada. Ada di mana? Ada di mana? Kan tadi kan kita kan ngomong nih, sumber pengambilan hukum syariat ada di Al-Quran, hadis, terus kesepakatan ulama. Kalau misalkan tiga-tiganya nggak ada, kita dikias. Kita cari hukum. Contoh tadi anjing. Di Al-Quran nggak ada, tapi kita seret hukumnya, kesamaannya sama seperti babi, dan babi disebutkan dalam Al-Quran. Maka itu adalah arti dari kias, menyeret hukum yang sudah ada jelas dalam syariat agama Islam kepada hukum yang belum ada. Itu namanya kias. Contoh sekarang, semua yang memabukkan adalah hukumnya haram. Itu khamr. Zaman sekarang banyak, bukan khamr doang namanya. Ada wine, whisky, terus apa lagi itu? Kawa-kawa, wine, whisky, kawa-kawa. Nah, wine, whisky, kawa-kawa emang ada dalam hadis? Nggak ada. Dalam Al-Quran ada? Nggak ada.
Kesepakatan ulama ada. Jadi wine, whisky, kawa-kawa atau yang sejenisnya, kenapa dikategorikan hukumnya haram? Karena dia diseret kepada hukum khomer, yang mana khomer tanda kurung memabukkan, dan semua yang memabukkan hukumnya paham? Itu namanya kias. Apa namanya kias? Menyeret hukum yang belum ada ditarik kepada hukum yang sudah ada dalam syariat, maka itu namanya kias. Saya ulangin lagi biar paham. Wine, whisky, kawa-kawa itu adalah nama-nama di pada zaman sekarang. Ya, saya punya guru namanya Habib Abu Bakar Al-Mashhur di Hadramut di Yaman. Beliau punya kitab namanya Fikih Tahawulat. Fikih Tahawulat. Beliau di situ menjelaskan tentang Arkanuddin itu arba'ah. Arkanuddin arba'ah. Kita dari kecil sampai sekarang diajari kalau Arkanuddin itu rukun-rukun agama itu cuma 3, Islam, iman, sama ihsan. Tapi ini Habib Abu Bakar Al-Mashhur ini mengarang kitab atau bikin kitab Arkanuddin, rukun-rukun din itu ada 4. Islam, iman, ihsan, sama pengetahuan kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Landasannya apa? Landasannya hadis Jibril. Ketika Rasulullah SAW ditanya tuh malaikat Jibril, ya Rasulullah, mahwal Islam, apa Islam? Dijawab. Ya Rasulullah, mahwal iman, apa itu iman? Dijawab. Ya Rasulullah, mahwal ihsan, apa itu ihsan? Dijawab. Ini hadis masih berkelanjutan, nggak diputus. Habis itu Jibril nanya apa? Tentang hari kiamat. Dan dari itu disatukan rukun din itu ada. Beliau di dalam kitab ini menjelaskan ya bahwasanya salah satu tanda hari kiamat yang kecil adalah tasmiyatul khamri bi ghairi ismiha. Salah satu tanda hari kiamat yang kecil adalah menamakan khamr selain dengan nama aslinya. Udah nyata belum? Wine, whisky, kawa-kawa, apa lagi itu? Nah, amer, apa lagi? Banyak nggak tuh? Terjadi gak? Oh terjadi. Ini Habib Abu Bakar Masyhur nih, subhanallah, kalau dibilang wali-wali. Beliau nulis di kitabnya itu tahun 2005 menyebutkan tanda-tanda hari kiamat yang kecil termasuk Al-Corona. Beliau nulis kitab tahun 2005. Ini kalau kita bahas kitabnya Abu Bakar Masyhur nih gak kelar-kelar, panjang. Dari satu hadis beliau menulis jadi 71 kitab. Dari satu hadis, yang mana hadisnya cuma selembar, menjadi 71 kitab. Nah, yang tadi itu wine, whisky, kawa-kawa, itu dia tidak ada dalam bahasa-bahasa hadis atau Al-Quran atau kesepakatan ulama. Kenapa dikategorikan dia itu meminumnya adalah haram? Yaitu disamakan dengan khamr, itu namanya kias. Sampai sini paham? Jadi sumber-sumber pengambilan hukum syariat agama Islam itu ada 4: Al-Quran, hadis, kesepakatan ulama, sama kias. Ini jangan kita pisahkan satu sama, nggak boleh kita pisahkan. Ya. Kita masuk ke pembahasan fikih kita dalam kitab Fathul Qorib, yang mana setiap pembahasan fikih yang pertama bab ibadah itu selalu membahas namanya bab air. Bab air. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain al-anqab. Tsumma al-miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Al-miyahu allati yajuzu ay yasihu tadhiru biha sab'u miyahin ma'u sama. Air yang boleh kita bersuci dengannya ada 7. Ada 7. Air suci yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Maksudnya kita bisa gunakan untuk bersuci apa? Berwudu dan juga mandi besar. Yang pertama adalah ma'us sama, air hujan yang turun dari langit. Yang kedua ma'ul bahri, air laut. Yang ketiga ma'un nahri, air sungai. Yang ketiga ma'ul biri, air sumur. Yang kelima ma'ul aini, mata air. Yang keenam ma'ul salji, air salju. Yang ketujuh ma'ul baiti atau dikatakan embun.
Ini tujuh air ini adalah sumber-sumber kita untuk bersuci. Ingetin nih, air langit, air laut, air sungai, air sumur, terus juga mata air, air salju, sama air embun. Ini tujuh adalah air yang boleh kita untuk bersuci. Lantas dari tujuh ini kebagi jadi 4. Wah, ingetin nih. Dari tujuh ini kebagi menjadi 4, yaitu adalah air suci yang mensucikan. Bedain ya, ada air suci yang mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan. Bedain. Air suci yang mensucikan adalah air yang mutlak, tidak ada campuran dan tidak dipakai setelah berhadas. Contohnya apa? Air mutlak nih. Ini air putih bening nggak? Mutlak. Maksudnya mutlak nggak ada campuran. Ini mutlak bersih nih. Ini air, maka dikategorikan air yang suci dan mensucikan. Boleh kita pakai berwudu dan juga mandi besar. Tapi ini air minum nggak boleh. Maksudnya kamar mandi. Yang ini air suci mensucikan. Boleh kita menggunakan untuk berwudu dan juga hadas besar. Yang kedua adalah air suci tapi tidak mensucikan. Air suci tapi tidak mensucikan, itu ada 2, yaitu musta'mal dan juga mutaghayyir. Air suci dan juga tidak mensucikan adalah air yang bercampur. Contohnya air putih dicampur dengan serbuk kopi. Kopi suci nggak? Suci. Air suci nggak? Suci, tapi tidak bisa bersuci. Air teh suci, tapi tidak bisa untuk bersuci. Paham nih? Bedakan air yang suci bisa mensucikan, air suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, yang pertama adalah air yang tercampur dengan campuran yang sangat jelas campurannya. Ya, sehingga kalau misalkan orang mengatakan ini air apa? Oh, air kopi. Jelas karena campurannya sudah pekat. Tapi kalau misalkan saya tuangkan setengah sendok kecil kopi ke gelas, otomatis hitam banget nggak? Enggak kan? Karena campurannya sedikit. Kalau orang jauh melihat ini campuran air apa, dia bilang airnya cuma keruh, bukan air kopi. Berarti itu masih air mutlak. Boleh digunakan untuk bersuci. Kapan nggak boleh kita gunakan untuk bersuci? Ketika orang lain datang mengatakan oh itu air kopi. Karena apa? Perubahannya sangat jelas. Bisa dipahami? Yang ketiga adalah ma'un najsin, yaitu air yang najis. Air yang najis. Air yang najis adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang najis. Contohnya, air ini terbagi menjadi 2, air sedikit dan juga air banyak. Sedikit termasuk di bawah 216 liter. Itu masih dikategorikan sedikit. Ya, jadi apabila di bawah 216 liter ini air tercampur dengan najis, walaupun tidak ada perubahan warna, bau dan rasanya, maka tetap dikatakan najis. Tapi kalau airnya di atas 216 liter dan kejatuhan najis, mau itu najisnya cipratan air kencing, mau itu kotoran tikus, cicak atau dan lain-lain, itu tidak dikategorikan najis dengan syarat apa? Tidak ada perubahan di rasa, bau dan juga warna. Paham? Kalau air sedikit, maksudnya di bawah 216 liter, kejatuhan najis, langsung dikategorikan najis, walaupun nggak ada yang berubah. Walaupun nggak ada yang berubah dari rasa, warna dan juga bau. Kalau di atas 216 liter ke atas, kejatuhan najis, fix nggak akan dikatakan najis kecuali berubah salah satu sifat 3 Ini paham nih? Ini singkatan air, karena dari kecil kita udah diajarin pasti. Ya. Lantas bagaimana kalau misalkan kita mencuci baju yang najis di dalam mesin cuci? Wah, ini masyhur banget ya.
Misalkan baju kita terkena pipisnya anak kecil, terkena najis, otomatis najis kan. Ini ada gambarannya aja. Di mesin cuci udah ada air, air. Nah cemplungin tuh baju. Biasanya orang-orang begitu nggak? Air dulu baru baju. Hukumnya gimana tuh air? Dan hukum bajunya suci apa enggak? Air. Ini sekarang udah jelasin nih, kita main logikanya nih. Air gimana nih? Jadi najis dong. Karena apa? Karena kecampur. Solusinya gimana? Bajunya dulu baru air. Jadi karena semua sesuatu ya, yang tadinya ada najis, ya. Kalau misalkan airnya duluan, terus didatangkan najisnya, maka itu adalah najis yang datang ke air dan hukumnya air tersebut menjadi najis. Berbeda dengan hukumnya najis yang didatangkan sama air. Jadi bersih. Beda nih, air yang didatangkan sama najis. Najis yang didatangkan sama air. Beda. Kalimatnya berbeda. Hukumnya juga berbeda. Jadi kalau di mesin cuci, kalau misalkan airnya duluan terus baju yang najis, otomatis semuanya najis. Walaupun kita cemplungin rida kita yang gak kena najis, semuanya jadi najis. Solusinya gimana? Campurin aja baju najis sama yang baju yang gak najis, campurin itu semua. Baru siram. Itu di baju. Terus gambaran kalau di lantai gimana? Kalau di lantai gimana nih? Misalkan ya ada kotoran kucing nih. Ini airnya zatnya kotoran kucingnya masih ada nih. Bulet di lantai. Tadi kan gambarannya kalau di mesin cuci bajunya dulu yang najis baru air. Nah ini sama apa kagak sama yang di lantai nih? Nah, ya. Hukumnya gimana? Kalau misalkan nanti tiba-tiba guyur aja gitu, malah jadi kemana-mana, bener gak? Solusi gimana? Sebenarnya yang di mesin cuci itu dia zatnya sudah hilang, hanya sisa bekas. Bekasnya apa? Baunya doang. Atau bekas warnanya doang. Kalau di darah biasanya warnanya doang. Kalau di air kencing biasanya baunya udah bekas. Sehingga di mesin cuci kita datangkan air sudah bersih. Lantas yang di ubin itu gimana? Di lantai gimana? Kita hilangkan dulu zatnya. Kita udah hilangkan, buang itu sisa baunya atau sisa warnanya biasanya. Baru kita siram air, baru bersih. Jadi najis itu ada dua. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah itu adalah najis yang zatnya masih ada. Kita hilangkan dulu. Maka yang udah dihilangkan itu bekasnya adalah najis hukmiyah. Paham nih sampai sini? Nah. Ini bab air sudah kelar. Terus bab satu lagi bab yang sangat penting. Bidik risyai minal ayan al-mutanajjisa wa mayhur minha bittiba wa malayhur. Ini sering banget terjadi di Idul Adha. Samak menyamak. Kulit sapi disamak biasanya sama kulit kambing. Wa juludul maitati kulluha tathuru bittiba. Semua kulit bangkai hewan itu akan suci dengan cara samak menyamak. Semua ya. Kecuali apa? Sawaun fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Mau itu hewan yang halal untuk dimakan atau hewan yang haram untuk dimakan. Kecuali apa? Kecuali anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, dan apa yang terlahir dari salah satu anjing dan babi. Maksudnya apa? Anjing nikah sama kambing. Anaknya jadi najis. Babi nikah sama kambing. Anaknya jadi najis. Itu maksudnya dari salah satu dari anjing atau babi. Itu enggak bakalan suci dengan samak menyamak. Wa kaifiyatu dabqi an yanza fudul al-jildi mimma yu'afinuhu min damin wa nahwi bi syai'in harifin ka asbin. Cara samak menyamak itu adalah kita membersihkan gajinya dulu. Dibersihin tuh gajinya, kulit tuh biasanya nempel itu banyak banget tuh. Bersihin dulu.
Dengan apa? Dengan sesuatu yang panas atau pedas. Pakai cabai nggak jadi masalah, panas. Dengan sesuatu yang panas atau pedas. Walaupun sesuatu yang panas dan pedas itu adalah najis. Contohnya apa? Kotoran burung. Kotoran burung zaman dulu itu dipakai untuk samak menyamak. Najis kagak najis, tapi kan setelahnya kan bersih lagi. Ya. Itu caranya yang pertama adalah menghilangkan gajihnya dulu. Walau kana al-hirif najisan kadar ki hamamin kafa fi dabgi illa jildal kalbi. Semua tadi sudah saya jelaskan, semua kulit hewan bisa disucikan bangkainya dengan samak menyamak kecuali anjing dan babi. Wa admul maitati wa sya'ruha najisun. Dan juga tulang, rambut, terus bulu bangkai hewan hukumnya najis. Nah sekarang ini ada kucing di depan kita. Ini ada kucing, di gambarnya kucing. Bulu kucing haram apa enggak? Hah? Bulu kucing najis haram apa enggak? Ayo haram. Entar di akhir lah. Wa kadzal maitatu aidun najisatun wa urida biha zailal haya bi ghairi dakatin syar'iyyatin. Maksud dari bangkai hewan itu apa? Sehingga hewan itu dikategorikan bangkai itu apa? Adalah hewan yang dipotong tidak menggunakan pemotongan syariat agama Islam. Contoh ayam, nggak dipotong dengan menggunakan pemotongan syariat Islam, jadi bangkai. Sapi, kambing, nggak dipotong dengan penggunaan pemotongan syariat Islam, maka jadi bangkai. Itu yang dimaksud bangkai. Fala yustanna hina idin janinul mudzakkar. Idza kharaja min batni ummihi maitan li'anna dzakata fi dzakati ummi. Nah, sekarang ada kaidah. Kullu man fasala min hayawanin ghairi ma'kulin fa hukmuhu ka hukmi maitati. Ini kalau paham bisa menghukumi bulu kucing sekarang. Ini paham ya? Semua yang terpisah dari bangkai hewan yang haram dimakan dalam keadaan hidup, nih bulunya atau rambutnya atau kulitnya atau buntutnya yang terpisah dari hewan yang haram untuk dimakan dalam keadaan hidup, maka hukumnya sama seperti bangkainya. Hukumnya jadi apa? Hah? Hah? Kan tadi kan kategorinya segala sesuatu yang terpisah dari hewan yang masih hidup yang haram dimakan, maka hukumnya sama seperti bangkainya. Apa hukum? Tuh dia yang udah lumrah yang mengatakan bulu kucing itu adalah halal. Padahal bulu kucing nih tempel nih sekarang nih, cabutin tempel di baju saya, sholatnya nggak sah. Haram mah kagak, tapi membuat sholat kita nggak sah. Najis mah kagak, tapi membuat sholat kita nggak sah. Jadi sahnya gimana? Hilangin dulu. 1, 2, 3 bulu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah banyak. Biasanya kalau orang pakai baju hitam nih kayak Bang Ucup nih, itu bulu putihnya itu kelihatan banyak, penuh ya. Nah ini dipahamin nih. Kaidahnya apa? Semua sesuatu yang terpisah dari hewan yang haram dimakan, yang mana terpisahnya dalam keadaan hidup, maka hukumnya sama seperti bangkainya. Bisa dipahami? Terakhir satu bab, kalau misalkan kita memotong kambing, di dalam kambing ada janin. Ini ada nih, ini barusan disebut nih. Fala yustanna hina idin janinul mudzakkar idza kharaja min batni ummihi maitan. Ya. Jadi kalau misalkan tadi kan sudah disebut bahwasanya bangkai hewan dikategorikan bangkai apabila tidak digunakan pemotongan syariat agama Islam. Ini ibunya nih, ibu kambing ini udah dipotong dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini anak pas dibelek udah mati. Anak kambingnya, bangkai apa enggak? Hukumnya bangkai apa enggak? Kagak. Karena ada kaidah. Hah? Walaupun belum disembelih. Karena janin itu
dia sahnya dengan tergantung sahnya ibunya. Ibunya dipotong dengan penggunaan pemotongan syariat, dia udah keluar bangke, udah mati juga, maka tetap sah karena ibunya sah dengan pemotongan syariat agama Islam. Tapi kalau misalkan ibunya dipotong nih kambing, nggak menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, otomatis janinnya bisa dipahami. Nah, saya kalau ngajar harus kayak gitu, harus paham semua. Karena percuma kalau misalnya saya ngajar kagak ada yang paham. Ini udah dipahami apa enggak nih? Hah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat ilmu yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan ilmu tersebut kepada orang lain, wabil khususnya kepada keluarga kita. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita digobul hajat, dipermudah segala urusannya, dilancarkan rezeki kita, yang belum dapat kerjaan pada malam hari ini digobul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum nikah insyaallah cepat nikah pada malam hari ini. Dapat jodohnya, amin ya rabbal alamin. Yang punya penyakit ya Allah angkat penyakitnya, amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa la kulli ma amana wa habibana masyhur wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.